Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan program kita kajian tafsir Ibnu Katsir dalam program Ngawas Ngaji Online bersama Santren Negeri Bandung. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pada halaman yang ke-17 ya. Summa rawahu, kemudian telah meriwayatkannya an Abi Bakrin Muhammad ibni Yazid at-Tarsusi, dari Abu Bakar Muhammad bin Yazid at-Tarsusi Ma'ni Ma'ni ibni Isa, dari Ma'an bin Isa, an Ja'far ibni Khalidin an Hisham, ya fa innahu, ya an Hisham dari Hisham bihi dengannya fa innahu hadisun munkarun gharibun. Maka sesungguhnya dia itu adalah merupakan hadis yang munkar lagi gharib, ya. Munkar artinya diingkari, dan gharib, ya. Gharib itu asing. Wa Ja'faru hadza, dan Ja'far ini huwa ibnu Muhammad ibn Khalid ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi Az-Zubairi, ya. Dan yang disebut dengan Ja'far ini adalah Ibnu Muhammad, ya, bin Khalid bin Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi Az-Zubairi. Qala Bukhari, ya, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari terkait dengan Ja'far ini, ya, la yutaba'u fi hadisihi, tidak diikuti dari hadisnya, ya. Artinya hadisnya ini, ya, eh, ada perawi yang bermasalah, yaitu hadis yang bersumber dari Ja'far ini, ya, karena dia dikatakan bahwasanya tidak diikuti dari hadisnya. Wa qala al-Hafidzu Abul Fathi Al-Azdi, ya, dan berkata Al-Hafiz Abul Fathah Al-Azdi, ya, munkarul hadis, ya. Ini hadis yang diingkari, ya. Di munkarul hadis, ya. Wa takallama alaihi al-Imamu Abu Ja'far, ya, dan, ya, berbicara, ya, alaihi atasnya al-Imam Abu Ja'far bima hasiluhu, ya, terkait dengan hasilnya atau terkait dengan apa yang dia dapatkannya, anna hadhil ayati, bahwasannya ayat ini, ya, mimma la yu'lamu, ya, terkait dengan dia itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Illa bitauqif, ya, kecuali dengan tauqif atau dihentikan, ya, anillahi ta'ala, ya, dari Allah Ta'ala, mimma waqafahu alaiha Jibril, ya. Jadi taukibnya atau wakafnya alaiha, atasnya itu dari Jibril alaihissalam itu. Ya, jadi terkait dengan ayat-ayat yang mana dia itu tidak diketahui, ya, terkait dengan tafsirnya dan sebagainya, gitu ya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita eh, memberikan komentar, gitu ya. Nah, bahkan para tabi'in pun mereka sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati terkait dengan ayat-ayat yang memang tidak dijelaskan. Karena tidak boleh seseorang berbicara terkait dengan Al-Quran, ya, eh, dengan apa yang tidak dia ketahui. Itu, ya. Wahada takwilun sahihun, dan ini adalah takwil yang sahih. Lau sahal hadisu, jikalau hadis itu benar. Fa inna minal Quran, ya, maka yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada yang memang ma istasarallahu ta'ala bi ilmihi. Jadi memang tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala nampakkan, ya. Di antaranya itu ada yang memang dia merupakan monopoli Allah. Iktasar itu namanya. Ini adalah eh, Allah itu memonopoli, ya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya, jadi tidak memberitahukan kepada yang lain, ya. Sebab itu maka dia termasuk kepada sirun min asrarillah. Ya, dia adalah merupakan rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Ya, jadi tidak diberitahukan kepada yang lain. Ya sudah, gitu. Bagi kita tidak perlu kemudian berupaya, ya, memaksakan diri, takaluf
Nah, tidak boleh takaluf ya, memaksakan diri, menyusahkan diri, menafsirkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena ini adalah merupakan istiqsar, sesuatu yang bermakna hanya Allah tabaraka wa taala yang mengetahui dengan ilmunya. Gitu. Wa minhu ma ya'lamuhul ulama. Nah, dan di antaranya ada juga yang diketahui oleh para ulama. Wa minhu ma ta'allamahul Arab ya, atau wa minhu ya. Di antaranya adalah ya ada yang diketahui oleh orang Arab ya. Kalau gitu ini maknanya ya ta'allumuhu ya. Wa minhu ma ta'allumuhul Arabu. Jadi ini fa'il dari masdar ya. Dan di antaranya ada yang mempelajarinya orang Arab ya. Min lugatiha dari bahasanya. Nih. Wa minhu ya, dan di antaranya juga ya mala yu'zaru. Nah, apa yang tidak diberikan uzur ya, tidak ada alasan gitu ya. Mala yu'zaru ahadun ya, yang tidak bisa diterima ya, tidak bisa dimaafkan. Pokoknya tidak bisa diterima alasan seorang pun bijahlihi terkait dengan eh, kebodohan dia atau ketidaktahuan dia dari ayat tersebut gitu. Ya. Kama sarraha bidzalika Ibnu Abbas ya, seperti mana telah menjelaskan dengan begitu jelas ya terkait dengan hal tersebut yaitu Ibnu Abbas di maqala Ibnu Jarir seperti mana apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir hadatsana Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar hadatsana Muammal telah menceritakan kepada kami Muammal hadatsana Sufyan telah menceritakan kepada kami Sufyan an Abi Zinad ya, dari Abi Zinad ya qala berkata qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas at-tafsiru ala arba'ati aujahin. Tafsir itu terbagi ke dalam 4 bentuk ya. Yaitu yang pertama adalah wajhun ta'rifuhul Arab ya ya min kalamiha yaitu bentuk yang orang Arab mengetahuinya ya. Orang Arab yang mengetahuinya min kalamiha dari pembicaraannya gitu. Hmm. Kemudian wa tafsirun la yu'zaru ahadun bijahalatihi yaitu tafsir yang mana seseorang itu tidak dimaafkan ya atau tidak diterima alasan dari seorang pun bijahalatihi ya, terkait dengan ketidaktahuan dia ya, terkait dengan hal tersebut. Kemudian tafsirun ya ya'lamuhul ulama yaitu tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Ya. Kemudian wa tafsirun la ya'lamuhu illallah dan tafsir yang mana tidak mengetahui seorang pun kecuali Allah. Nah, jadi dari sini kita membagi ya atau berdasarkan pembagian dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu an bahwasannya tafsir itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tafsir yang memang orang Arab mengetahui dari sisi kebahasaannya. Dia sudah tahulah ya, gitu ya dari sisi kebahasaannya. Kemudian yang kedua adalah ya ini sesuatu yang bersifat umum gitu ya. Sehingga tidak dimaafkan bagi seseorang atau tidak diterima alasannya gitu ya. Kalau seseorang itu tidak mengetahuinya. La yu'zaru ahadun bijahalatihi. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsirun ya'lamuhul ulama ya. Tafsir yang hanya diketahui oleh mereka orang-orang yang berilmu. Al ulama, para ahli ilmu. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Nah, dan yang terakhir adalah tafsir yang mana tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Gitu. Waqala Ibnu Jarir dan berkata Ibnu Jarir, waqad ruwiya nahwuhu dan telah diriwayatkan sepertinya juga fi hadisin ya di dalam hadis fi isnadihi nazrun ya dan di dalam isnadnya di dalam periwayatan hadis nazrun terdapat tinjauan gitu ya. Hadatsani Yunus ya, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Abdul A'la ya, As-Sadfi ya, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Abdul A'la As-Sadfi anba'ana Ibnu Wahbin telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab qala sami'tu Amr bin Al-Haris aku mendengar Amr bin Al-Haris yuhaddisu anil kalbi ya. Dia berbicara ya, an anil kalbi ya, tentang al-kalbi ya. Ya, an Abi Salih ya, dari Abi Salih ya.
an Abi Shalih maula Ummi Hani. Ini al-kalb di sini al-kalbi itu orang ya, seseorang yang mana beliau menerima an Abi Shalih dari Abi Shalih maula Ummi Hani ya, dan dia adalah maula Ummi Hani ya, orang yang melayani dari Ummi Hani an Ibni Abbas dari Ibni Abbas anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW qala berkata unzilal Qur'anu ala arba'ati ahruf ya. Diturunkan Al-Qur'an itu ya, terbagi atas empat ahruf ya, empat huruf dan yang maksud dengan empat huruf di sini adalah empat bagian. Ya, jadi bukan empat huruf ya, huruf alif ba ta sa bukan ya. Tapi di sini ala arba'ati ahruf tapi maknanya adalah ya atas terdiri dari empat bagian. Yang pertama adalah halalun wa haramun la yu'dzaru ahadun bijahalati bihi. Nah, ini ya. Jadi sesuatu yang memang sudah jelas gitu. Ya. Sudah jelas terkait dengan eh, berbicara tentang apa yaitu halalun wa haramun ya, halal dan haram ya. Jadi sesuatu yang tidak dimaafkan bagi seseorang dengan kebodohannya itu ya terkait dengan halal dan haram ya. Halalun wa haramun la yu'dzaru ahadun, halal dan haram yang mana tidak dimaafkan seseorang bil jahalati bihi ya terkait dengan ketidaktahuan terkait dengan hal tersebut ya. Kemudian wa tafsirun ya tufasiruhul Arab ya. Dan kemudian tafsir yang mana menafsirkannya orang Arab. Nah, ini karena memang ya bahasa yang dipergunakan oleh Al-Qur'an adalah bahasa Arab, maka yang mengetahuinya ya orang Arab gitu ya. Kemudian wa tafsirun tufasiruhul ulama ya. Dan kemudian tafsir yang mana menafsirkannya dan para ulama ya, para ahli ilmu ya. Dan kemudian wa mutasyabihu. Nah, mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang samar gitu. Ya, la ya'lamuhu illallahu taala yang mana tidak mengetahuinya kecuali Allah taala. Wa manidda'a ilmahu siwallah bahwa kadzibun ya. Wa manidda'a maka barang siapa yang mengklaim ya ilmahu bahwasanya dia mengetahuinya si Allah ya selain Allah bahwa kadzibun maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang berdusta gitu ya. Nah, jadi jelas ya dengan perkataan Ibnu Abbas yang mana bersumber dari Rasulullah SAW ya, bersumber dari hadis ini ya terkait dengan halal sesuatu yang tidak dimaafkan ya, seseorang tidak mengetahuinya itu adalah halal dan haram gitu. Halalun wa haramun la yu'zaru ahadun bil jahalah ya seperti itu. Kemudian tafsir yang mana hanya orang Arab yang mampu atau tufasirul Arab ditafsirkan oleh orang Arab ya keumuman mereka itu mengetahui. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian tafsir yang hanya mampu ditafsirkan oleh orang-orang yang ahli ilmu dan kemudian ayat yang mutasyabih. Mutasyabih adalah ayat yang samar yang mana tidak mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh sebab itu maka inilah yang disebut dengan al-man'u bitakallub ya. Jadi larangan bagi kita untuk memaksakan diri mengetahui sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wa nazru alladhi asyara ilaihi bisnadihi ya. Dan tinjauan ya. Alladhi yang asyara ilaihi menunjukkan ilaihi bisnadihi dalam isnadnya dalam jalan periwayatannya huwa adalah min jihati Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi. Nah, ini yaitu dari jalan periwayatan atau dari sisi Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi. Ya. Fa innahu matrukul hadis karena dia adalah orang yang ditinggalkan hadisnya. Ya. Nah, jadi matrukul hadis ya. Lakin qad yakunu ya. Akan tetapi ya terkadang ya innama wahima fi rabbihi ya sesungguhnya hanya ya, terdapat keraguan ya firop ini dalam dalam memarpukan hadis ini ya. Jadi ya waham di sini atau keraguan di sini ya, kesangsian di sini adalah terkait dengan hadis ini apakah dia itu marfu ya. Marfu itu sampai kepada Rasulullah SAW atau tidak gitu ya. Wala'allahu dan semoga saja ya. Wala'allahu dan semoga saja hadis ini adalah min kalam Ibni Abbas
Yang tadi saya ceritakan ini ya udah jadi yang merupakan perkataan dari Ibnu Abbas ya. Min kalam Ibnu Abbasin kama taqaddam. Ini adalah merupakan perkataan dari Ibnu Abbas seperti mana telah lewat ya pembahasannya. Jadi bisa dipahami ya dari sini dari ya, kalaupun ya ini bukan hadis ya, hanya sekedar asar sahabat gitu, karena hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Tapi sangat jelas ya terkait dengan empat hal ya, yang merupakan pembagian daripada tafsir ya, bahwasanya yang pertama adalah sesuatu yang diketahui oleh orang Arab ya dari pembicaranya, kemudian yang tidak dimaafkan seseorang apabila tidak mengetahuinya, ini terkait dengan halal dan haram gitu ya. Kemudian tafsir yang hanya mampu ditafsirkan oleh para ulama, dan yang terakhir adalah sesuatu yang tidak diketahui hanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia adalah diantaranya adalah mutasyabihat ya, perkara-perkara yang samar ya. Nah, maka ayat Al-Quran itu terbagi dua ya, ada yang muhkam, ada yang sudah jelas, dan juga ada yang mutasyabih gitu. Baik. Kemudian ya, wah ternyata sudah selesai ya terkait dengan mukaddimahnya ini ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi 18 halaman ya. 18 halaman kita berbicara terkait dengan mukaddimah tafsir Ibnu Katsir. Dan dari mulai pertemuan pertama sampai awal pertemuan ke-6 ini kita membahas terkait dengan metodologi penafsiran Ibnu Katsir ya. Alhamdulillah selesai ya. Nah, dan sekarang kita lanjutkan kepada Kitabu Fadailil Quran. Kitab Padilah Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Berbicara Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau. Kaifa nuzulul wahyi. Bagaimana turunnya wahyu? Bagaimana turunnya wahyu? Wa awwalu ma nazala, dan apa yang pertama kali turun? Qala Ibnu Abbas ya. Berkata Ibnu Abbas ya. Al-Muhaiminul Amin ya, orang yang menjaga dan terpercaya ya. Al-Muhaiminul Amin, Al-Qur'anu Aminun ya. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Amin ya. Dia itu yang memberikan keamanan ya. Dan makna daripada Muhaimin ya, yaitu adalah yang mengawasi, Al-Muhaimin, yang mengawasi Al-Amin ya, lagi dipercaya. Nah, oleh sebab itu maka ya fungsi daripada Al-Quran itu sendiri dia adalah Al-Quranu ya Aminun. Nah, Al-Quran itu menjadi penjamin ya, penjamin. Al-Quran itu menjadi penjamin ya, ala kulli kitabin qablah, kepada seluruh kitab yang turun sebelumnya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Al-Quran itu adalah merupakan eh, penjaga, penjamin ya, atas kitab yang turun sebelumnya. Nah, ya. Hadatsana Abdullah bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, an Syaiban, dari Syaiban, an Yahya an Abi Salamah qala akhbaratni Aisyah, telah memberitahukan kepadaku Aisyah, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas qala, keduanya berkata ya, labisan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah asyra sinin. Nah, Rasulullah SAW tinggal di Mekah itu ya, yaitu asyra sinin ya, selama 10 tahun. Yanzilu alaihil Quran, dan turun kepadanya Al-Quran itu. Wabil Madinati, dan di Madinah asyran, dan di Madinah juga 10. Nah, ya. Nah, yang maksud dengan asyra sinin ini waziyadah sebenarnya 10 tahun dan tambahan, karena kalau kita kata bersama bahwasanya untuk periode Makkah itu ya 13 tahun kan, 13. Dan periode Madinah itu 10, atau di Mekah itu 12 tahunan lah. Kemudian di Madinah 11, jadi 23. Dan 23 juga itu bukan jumlah yang yang pasti gitu ya. 23 tahun itu bukan. Tapi ya 22 tahun kan, 2 bulan, 22 hari dan sebagainya gitu ya.
banyaklah pendapat para ulama terkait dengan berapa lama diturunkannya Al-Quran. Ya, Zakar al-Bukhari, Bukhari menyebutkan rahimahullah, ya, Kitabu Fadailil Quran, kitab padilah-padilah Al-Quran, ba'da kitab tafsir, setelah kitab tafsir. Jadi beliau menyusun kitab ini, yaitu kitab Fadailil Quran. Lianna tafsira ahammu, ya, karena tafsir itu lebih penting. Falihada, ya, maka oleh sebab itu pada abihi, ya, beliau memulai dengan kitab tafsir dalam kitab sahihnya, kitab sahih Al-Bukhari. Akan tapi kata Ibnu Katsir, wa nahnu qaddimna atau wa nahnu qaddamna al-fadaila qabla tafsir. Adapun kami mendahulukan padilah, ya, padilah qabla tafsir, sebelum tafsir. Wa dzakarna, ya, fadla kulli suratin qabla tafsiriha, dan kami menyebutkan padilah, ya, atau kelebihan, ya, keutamaan setiap surat sebelum tafsirnya. Waliyakuna dzalika ba'isan ala hifdzil Quran. Oh, iya, ya. Kenapa, ya, Ibnu Katsir beliau memulai dengan fadilahnya dulu? Nah, kata beliau itu liyakuna dzalika, agar hal tersebut menjadi ba'isan, pembangkit, ala hifdzil Qur'ani, atas menghafalkan Al-Qur'an, ala hifdzil Qur'ani wa fahmihi, atas menghafalkan Al-Qur'an dan memahaminya, wal amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ini makanya kalau kita lihat di sini, ya, ini sebenarnya tartib, ya, apa, susunan kita untuk interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah, kemudian menghafalkan, memahami, dan kemudian mengamalkan juga, ya. Wallahul musta'an, dan ya hanya kepada Allah memohon pertolongan atau dimohonkan pertolongan itu. Wa qala Ibnu Abbas, dan perkara Ibnu Abbas fi tafsirihil muhaimin, ya, bahwasanya dalam tafsir, ya, Al-Muhaimin, innama yuridu bihil Bukhari, sesungguhnya menginginkan Al-Bukhari, ya, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala fil Maidah, dalam surat Al-Maidah, ba'da zikri Taurah, setelah menyebutkan At-Taurah wal Injil dan Injil, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan sesungguhnya kami telah menurunkan ilaika, ya, kepadamu Alkitab bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, ya, minal kitab, dari kitab, wa muhaiminan alaihi, dan yang menjadi pengawas alaihi, atasnya. Jadi Al-Qur'anul Karim itu adalah Al-Muhaiminul Amin, ya. Jadi itu pengawas dan juga penjamin, ya, bagi kitab-kitab yang turun sebelumnya, gitu. Ini Al-Maidah ayat 48. Jadi yang disebut dengan Al-Muhaimin, ya, Muhaimin alaihi, ini adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana dia apa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya dan mukmil, ya, sebagai pelengkap. Qala al-Imamu Abu Ja'far, ya, Abu Ja'far ibn Qala al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir, berkata al-Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah, Sanna al-Musanna, ya, telah menceritakan kami al-Musanna sana Abdullah bin Salih, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih, hadatsani Muawiyah, telah menceritakan kepadaku Muawiyah an Aliyin, dari Ali, yakni Ibnu Abi Talhah, ya, an Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, ya, dalam firman Allah Ta'ala, muhaiminan alaihi, ya, sebagai pengawas atasnya. Jadi, kalau kita lihat di dalam terjemah Kemenak, ya, coba kita buka, yaitu terjemah Kemenak, ya, dalam hal ini terkait dengan surat Al-Maidah ayat 48, ya. Ya, ini terkait dengan makna daripada muhaimin, ya. Jadi kalau memang terkadang kalau kita, ya, bersifat komusi, ya, dari komus menerjemahkannya seperti itu, ya. Jadi kita coba lihat, ya, dalam ini. Oh, ternyata muhaimin ini kalau di dalam terjemah Kemenak, ya, maknanya adalah wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab
wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian, ya, batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Nah, ini tafsiri ya. Ya, tafsiri batu ujian ya. Qaluhu muhaiminan alaihi. Karena kalau muhaimin itu ya pengawas ya, pembenar gitu ya, penjamin bisa ya. Qala al muhaiminul aminu qala al qur'anu aminun ala kulli kitabin qablahu. Ya. Ya, Al-Qur'an itu adalah merupakan penjamin yang membenarkan atas kitab yang sebelumnya. Ya, wa fi riwayatin syahidan, ya, dan dalam riwayat yang lain dia sebagai saksi alih atasnya. Wa qala Sufyan as-Sawri, dan berkata Sufyan as-Sawri wa ghairu wahidin, dan bukan hanya satu ya. Minal a'immati, dari a'immah, an Abi Ishaq as-Sabi'i, dari Abi Ishaq as-Sabi'i, an Tamimi, dari Tamim, an Ibni Abbas, Ibn Abbas, yang muhaiminan alaihi, ya, dan sebagai muhaimin, qala mu'tamin, ya, mu'tamin penjamin ya. Ya, mu'tamin itu penjamin ya, yang memberikan keamanan begitu ya. Ya, memberikan keamanan sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka ya dalam proses menerjemahkan itu memang terkadang tidak bisa terlakziah juga gitu ya. Karena memang ada begitu banyak tafsir ya. Kalau di Kemenak ini kan muhaimin itu tadinya batu ujian, wallahu a'lam ya. Wa binahwi dzalika qala Mujahid wasudi, dan yang seperti ini berkata Mujahid wasudi, wa Qatadah bin Juraij, ya, dan Qatadah bin Juraij, wal Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri, wa ghairu wahidin, dan bukan hanya satu, min a'immatis salat ya, dari para imam-imam terdahulu. Wa aslul haimanah, dan yang dinamakan dengan haimanah ini ya, pada asalnya itu adalah al-hifzu ya, wal irtiqab ya, itu ya. Kalau saya menerjemahkan pengawas itu karena memang haimanah itu al-hifzu ya, menjaga, wal irtiqab, dan juga mengawasi gitu. Jadi selain menjaga juga mengawasi. Yuqalu, dikatakan, idza raqaba ar-rajulu syai'a wa hafizahu wa syahidahu. Dikatakan yang dinamakan dengan haimanah itu apabila seorang laki-laki mengawasi sesuatu dan menjaganya dan menyaksikannya gitu, ya. Qad haimana fulanun alaihi, itu qad haimana, sungguh telah mengawasi fulanun, seseorang alaihi atasnya, bahwa maka dia muhaiminun haimanatan, nah, maka dia menjaga dengan sebenar-benarnya ya. Wa huwa alaihi, dan dia atasnya muhaiminun. Saya juga sih maknanya muhaimin ya. Wa fi asma'illahi ta'ala, dan kali ini surat Al-Hasyr ya 23 ya. Al-muhaimin di sini diartikan apa? Wa huwa syahidu ya, dan dia adalah yang menyaksikan. Wa huwa syahidu ala kulli syai'in, dan dia adalah syahid, saksi, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Al-qaribul hafidhu, yang dia itu maha dekat ya, al-hafidhu menjaga, bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Wa amal hadisul ladzi asnadahu al-Bukhari, dan adapun ya, hadis yang menyandarkannya Al-Bukhari, annahu alaihi salam, bahwasanya beliau alaihi salam aqama bi Makkah asyra sinin, beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Yanzilu alaihi al-Qur'anu, turun kepadanya Al-Qur'an, bil Madinati asyran, ya, di Madinah juga sama 10 bulan 10 tahun. Fahuwa miman farada bihi al-Bukhari. Ini adalah merupakan hadis yang Al-Imam Bukhari bersendirian dalam meriwayatkannya. Duna muslimin ya, tidak dengan Imam Muslim. Wa innama, dan semuanya rawahu An-Nasa'i, telah meriwayatkannya An-Nasa'i, min hadisi Syaiban, dari hadis Syaiban, wa huwa ibnu Abdurrahman, dan dia adalah ibnu Abdurrahman, an Yahya wa huwa ibnu Abi Katsir, ya, dan dia adalah ibnu Abi Katsir, an Abi Salamah anhuma. Ya, dari Abi Salamah darinya. Wa qala Abu Ubaidil Qasim, dan berkata Abu Ubaidil Al-Qasim ibn Salam, hadatsana Yazid an Dawud bin Abi Hind, ya, an Ikrimata an Ibnu Abbas, Ibnu Abbas qala,
unzilal Qur'anu, ya, diturunkan Al-Qur'an itu jumlatan wahidatan. Ya, jumlatan wahidatan itu secara keseluruhan. Ya. Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Diturunkan Al-Qur'an itu secara keseluruhan, ya, sekaligus lah ya, yaitu ila sama'id dunya, ya, ke langit dunia. Ya. Summa nazala ba'da zalika, kemudian turun setelah itu, ya, setelah turun jumlatan wahidatan itu, ya, selama berapa tuh? Pas pertama kali turun, ya, fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, ya. Summa, ya, kemudian nazala ba'da zalika, kemudian turun setelah itu fi isrina sanatan, ya, selama 20 tahun gitu. Summa qara'a, kemudian eh, beliau membacakan, ya, beliau membacakan, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membacakan, ya, yaitu surat Al-Isra ayat 106 sini, wa Qur'anan, ya, faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ya, mananya adalah, dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, ya, faraqna litaqra'ahu, agar kamu membacakannya, ala ala nas, atas manusia, ala muksin, secara perlahan-lahan, ya. Itu wa nazalnahu tanzila, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Nah, itu. Jadi jelas ya bahwasanya, nah, ini perkara Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu unzil Al-Qur'anu jumlatan wahidatan, diturunkan Al-Qur'an itu sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian turun setelah itu, ya, fi isrina sanatan, selama 20 tahun. Ini taglib, ya, taglib. Jadi ya, kalau tidak lebih dari apa, ya pokoknya 10, antara 10 11 gitu ya. Kemudian 20 21 22 begitulah gitu ya. Diambil bilangan yang paling besarnya, itu 20 tahun. Kemudian belum membacakan, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya, kepada manusia, agar engkau membacakannya kepada manusia, ya, dengan perlahan-lahan, dan Al-Qur'an itu diturunkan secara sebagian demi sebagian. Amma iqamatuhu bil Madinati asyran, ya. Adapun tinggalnya Nabi SAW di Madinah, ya, selama 10 bulan, fahadza mimma la khilafa fihi. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Betul ya, 10 tahun ya. Wa amma iqamatuhu bi Makkah ba'da nubuwah, dan adapun, ya, tinggalnya Rasulullah SAW di Mekah setelah masa kenabian, fal masyhuru, maka masyhur itu adalah salasa asyrata sanatan, yaitu selama 13 tahun. Itu tadi saya jelaskan. Makanya Isrin ini min babi taglib, ya, kebiasaan saja, ya, sekitar 20 tahunan gitu ya. Padahal sebenarnya 23 tahun. Li'annahu sallallahu, ya, karena beliau sallallahu uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya, wa huwa ibnu, dan usia beliau. Ini jangan diterjemahkan dan beliau adalah anak berusia 40 tahun, ya. Ya, maksudnya pada waktu itu beliau adalah seorang laki-laki yang berusia 40 tahun gitu. Beliau adalah seorang laki-laki yang berusia 40 tahun. Ya, seusiaan saya gitu. Hari ini saya 40 tahun. Emang tahun ini maksudnya. Tahun ini kan 40 tahun. Ya, soalnya kalau hitungan Hijriah tahun kemarin saya masuk ke usia 40 tahun gitu. Kalau masih ya tahun ini 2023 bulan Januari. Watufia, dan beliau wafat, wahwabnu, dan beliau adalah seorang laki-laki, ya, salasin wasitina sanatan, ya, berusia 63 tahun gitu, kalau sahih. Hal itu maka Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun gitu, ya. Nah, begitu. Kalau ini, ya, ini catatan kaki, ya, terkait dengan takliknya, ya. Wa yahtamilu annahu, ya, dan bahwa dan ada kemungkinan, ya, tamil ihtimal, dan ada kemungkinan annahu, bahwasanya Ibnu Abbas itu hadzapa mazada, ya, beliau menghilangkan yang lebih al asri, ya, dari 10 itu, ikhtisaran fil kalam, ya. Ini bab bab ikhtisar atau ijaz, ya, fil kalam, dalam berbicara, li anal Arab, ya, karena sesungguhnya orang Arab, ya,
kasiron, ya, kebanyakan mereka itu, ya, ma yahzifuna, kebanyakan mereka itu apa, membuang. Nah, jadi memang ini karena beliau membuang ma yahzifuna, ya, membuang, ya, al-kusur, ya, al-kusuro, yang apa, yang pecahan-pecahan, ya, yang pecah gitu, ya, di kalamihim, dalam pembicaraan mereka, ya, 23 tahun terlalu ini gitu ya, atau 13 gitu ya, sudah sebutkannya 10 gitu. Ya, au annaha innama, atau ya bahwasanya dia, ya, di sini iktibarat karena Jibril alaihissalam, ya, ini terkait dengan ya, ungkapan, ya, ya, terkait dengan eh, Quran, ya, atau masa malaikat Jibril alaihissalam, ya, dalam menurunkan Al-Quran, ya. Dalam hal ini eh, ya, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam, ya, ini turun kepada Nabi SAW, ya, sekitar 20 tahunan, ya, 10 tahun di apa, di Makkah, 10 tahun di Madinah gitu, ya. Fa innahu qad rawa al Imamu Ahmad, maka sesungguhnya dia telah meriwayatkan, ya, Imam Ahmad, annahu, ya, bahwasanya dia adalah, ya, qarana bihi alaihi salamu Mikail fi ibtidail amri, ya, yulqa ilaihil kalimah, ya, bahwasanya, ya, eh ya, menyertai bihi alaihi salam, yaitu membersamai, ya, membersamai alaihi salam, eh Mikail, ya, itu membersamai malaikat Jibril itu Mikail, bibtidail amri, ya, pada masa awal, bibtidail amri, ya, yulqa ilaihil kalimah, itu. Jadi yang pertama kali itu yang membersamainya itu malaikat Mikail, ya, ketika pertama kali diturunkan kepadanya kalimah itu. Hmm, ya. Wasyai, ya, dan sesuatu summa qarana bih Jibril, ya. Kemudian menyertai dengannya itu Jibril. Wa wajhu munasabati hadzal hadis, ya, bi fadailil Quran, ya, dan eh, wajah yang munasib, ya, yang kesesuaian, ya, dan bentuk kesesuaian hadal hadis ini bi fadailil Quran, dengan fadilah Al-Quran, ya, annahu, bahwasanya dia, ya, ubtudia binuzulihi, ubtudia, ya, dimulai binuzulihi, dengan turunnya di makanin syarif, ya, di satu tempat yang ini, di satu tempat yang mulia, yang agung, wahwal baladul haram, dan dia adalah baladul haram. Kama annahu kana di zamanin syarif, ya, seperti mana dia juga diturunkan pada waktu yang agung, wahwa syahrul Ramadan, dan dia adalah bulan Ramadan, fajtama'a lahu syarafuz zamani wal makan, ya, maka bergabung, ya, di dalamnya, yaitu kemuliaan waktu dan juga kemuliaan tempat, ya, diturunkan di tempat yang agung, yaitu di Baladul Haram, ya, dan kemudian diturunkan pada waktu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Walihada, oleh sebab itu yustahabbu iksaru tilawatil Quran. Oleh sebab itu maka dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di syahri Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Lianna liannahu, ya, karena dia, ya, ubtudia binuzuli, ya, karena dia itu dimulai diturunkannya itu pada bulan Ramadan itu. Walihada, maka oleh sebab itu, ya, karena Jibrilu, ya, adalah malaikat Jibril alaihissalam, ya, apa yang beliau lakukan, ya, pada bulan Ramadan itu, ya, walihada karena Jibril alaihissalam. Nah, oleh sebab itu maka adalah malaikat Jibril alaihissalam, ya, beliau itu apa, yu'aridu bihi Rasulullah fi kulli sanatin fi syahri Ramadan, ya. Jadi menerima, menerima apa, ya, menampakkan. Jadi apa, menampakkan bihi dengannya kepada Rasulullah SAW, ya,
Fikuli sanatin fi syahri Ramadan gitu. Ya, gitu. Jadi menyajikan yu'aridu bihi Rasulullah SAW. Jadi menyajikan kepada Rasulullah SAW atau menyampaikan bihi dengan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW fikuli sanatin fi syahri Ramadan gitu. Ya, gitu. Jadi pada setiap bulan Ramadan itu ya itu menguji atau mengetes ya. Jadi malaikat Jibril menguji atau mengetes Rasulullah SAW pada setiap tahun di bulan Ramadan. Pala maka natisanatul latitu via pihak. Maka adapun ketika apa tahun yang mana Rasulullah SAW wafat di sana ya aradohu bihi marataini ta'kidan wa tasbitan ya beliau itu apa menguji kepada Nabi SAW itu ya itu dua kali ya. Marata ini takidan wa tasbitan ya untuk apa ya itu untuk memperkuat dan juga untuk memperkokoh tuh ya bahkan Nabi SAW sendiri ya Rasulullah SAW itu setoran itu ya menyetorkan hafalannya kepada siapa yaitu kepada malaikat Jibril alaihissalam tuh itu Rasul Rasulullah itu menyetorkan hafalannya kepada atau yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau itu disampaikan lagi oleh Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan dan ketika tahun yang mana beliau SAW itu wafat ya ini malaikat Jibril ya, mengetes hafalan Rasulullah SAW itu marotaini takidan wa tasbitan ya untuk memperkuat dan memperkokohnya. Wa aidan fa fi hadzal hadis ya. Maka demikian juga maka dalam hadis ini bayanun terdapat penjelasan annahu minal qur'ani makkiyun bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada yang makki ya wa minhu madani ya dan ada yang bersifat madani yaitu di Madinah ya. Fal makki manazala qabla hijrah ini ya. Ini yang perlu dipahami bahwasanya makki itu adalah manazala qabla hijrah yang turun sebelum hijrah gitu ya. Jadi ini bukan makani ya tapi zaman ya, periode ada periode Mekah ada periode Madinah gitu. Wal maki manazala qabla hijrah. Nah, makiyah itu yang turun sebelum hijrah, wal madani manazala ba'dal hijrah. Dan madani adalah yang turun setelah hijrah. Sawaun kana bil Madinah au bi ghairiha. Itu bisa di mana saja. Bisa turunnya di Madinah atau tempat yang lain. Contoh seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu kan turun di mana? Di Arafah kan. Tapi tetap dimasukkan ke dalam surat Madaniyah. Kenapa? Ya, karena dia turun setelah hijrah gitu. Ya, min ayil biladi kana ya. Bahkan di negeri yang mana saja. Hatta walau kana bima kata au Arafah tuh ya. Walaupun dia turun di Mekah atau di Arafah. Begitu ya. Waqad ajma'u ala suwarin ya. Dan sungguh telah bersepakat. Mereka telah bersepakat ala suwarin annaha minal makki ya bahwasanya ada yang merupakan bagian daripada Makki ya wa ukhar annaha minal madani bahwasanya yang lain itu dari Madinah waqtalafu fi dan mereka berbeda pendapat dalam ayat yang lain wa arada ba'duhum dabta dzalika ya dan menginginkan sebagian di antara mereka dabta dzalika menetapkan hal itu bidawabito dengan ketetapan-ketetapan pitaqyidiha ya dalam menetapkannya usrun ya secara sulit wa nazarun dan juga dengan berbagai dengan apa tinjauan gitu. Usrun wa nazarun ya. Nah, jadi nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada halaman 21. Walakin qala ba'duhum. Dari situ ya insyaallah kita akan mulai walakin qala ba'duhum halaman 21. Baik. Ana tutup dulu untuk pertemuan ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Syukur kepada yang sudah hadir menyimak secara langsung via Zoom. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.